yang pertama kami sudah menyampaikan, ketika Anda datang ke TPS karena diberikan uang, taruhlah 50.000 per orang, berarti Anda sudah menjual harga diri Anda itu 50.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu di tengah Omikron yang sedang mengejala saat ini. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan berbangsa bernegara terus berjalan. Ya. Dan saat ini persiapan menuju perubahan di 2024 terus berlangsung. Siap. Dan sudah hadir Kang Abidin Nasar, Siap. Ketua Assalamualaikum KPU Kabupaten Serang. Ya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat, Pak Ihsan. Sehat. Gimana nih kesibukan menjelang persiapan pemilu, walaupun masih 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Tapi Ya. sudah terasa dan geliatnya juga tidak bisa dinafikan bahwa semua persiapan sedang berlangsung. Betul. Nah, Kang, apa yang masyarakat perlu ketahui menuju persiapan pemilu 2024? Ya, terima kasih Kang Ahmad. Alhamdulillah saya bisa diundang ke Banten Podcast ini yang luar biasa menurut saya. Pertama tadi sebagaimana dalam prolog Akang tadi bahwa kita ini sedang mulai kesibukan kita mempersiapkan untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024. Jadi ada dua antara pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sudah menyepakati untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan tepat kemarin tanggal 14 Februari 2022 KPU Republik Indonesia sudah meluncing pemilu 2024. Jadi sudah di-launching dan tahapan segera akan berlangsung, yaitu bulan Juni ini sudah mulai pendaftaran untuk partai politik. Lalu kemudian nanti menghadapi pemilihan pilkada. Bulan Juni ini pendaftaran Partai politik. peserta pemilu. Ya. Partai politik. Betul. Juni 2022. 22. Oke. Jadi tahapan kita udah panjang. Sesungguhnya ketika berbicara mungkin orang berpikir bahwa KPU itu kalau nggak ada pemilu nggak ada kerjaan. Nggak juga gitu. Kita tetap kerja setiap hari. Bahkan setiap bulan kita melakukan pleno berkaitan dengan DPTB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi meskipun kita tidak melaksanakan kegiatan pemilihan, tetapi data pemilih itu terus kita update tiap bulan, gitu seperti itu kan. Setelah pendaftaran peserta pemilu kemudian verifikasi partai politik. Oke, itu sampai bulan? Terus sampai bulan Agustus nanti kan. Agustus di tahun ini juga. Di tahun ini juga. Waktunya cuma sebentar ya dari Juni. Sebentar. Jadi tahapannya nanti pendaftaran partai politik, lalu kemudian verifikasi partai politik, dan kita pembentukan badan ad hoc. Jadi badan ad hoc itu ya bisa setahun sebelum pelaksanaan itu sudah. Ini kan sudah keluar draft PKPU. Ini kan baru draft. Karena di draft ini belum disepakati nanti dengan Komisi 2 DPR kan begitu, termasuk masa kampanye kan. Badan ad hoc-nya apa aja, Kang? Badan ad hoc itu terdiri dari PPK, itu tingkat kecamatan, PPS itu tingkat desa. Kemudian KPPS itu adalah yang melaksanakan di lapangan. KPPS itu sebulan sebelum pelaksanaan sudah dibentuk. Butuh berapa orang itu? Ribuan, Pak. Ribuan. Jadi kemarin saja kita 4.600-an TPS di Kabupaten Serang. Jadi kalau kecamatan itu PPK-nya 5 kali 29 kecamatan. Ditambah sekretariat 3, berarti 8. Kemudian untuk PPS tingkat desa itu ada 326. Nah, yang boleh daftar siapa aja nih? Seluruh warga masyarakat Kabupaten Serang tentunya. Jadi selama dia sebagai warga masyarakat Kabupaten Serang itu berhak untuk
mendaftarkan diri selama usianya sudah terpenuhi kan gitu. Usianya berapa minimal, Kang? Minimal itu untuk PPK ya. Untuk PPK itu di 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi usia-usia muda lah kita. Karena memang kita mengkhawatirkan karena kerja-kerja penyelenggara ini luar biasa. Karena waktu dan sebagainya kan seperti itu. Dari kriteria lain pendidikan dan lain sebagainya? Pendidikan minimal SMA untuk PPK, dan itu wajib SMA semua, termasuk PPS juga sama. Dan dia juga memiliki integritas dan bukan anggota partai politik atau simpatisan lain. Harus betul-betul murni dan independen seperti itu. Nah, kalau mulai pendaftaran pemilih kapan, Kang? Pendaftaran pemilih nanti kan kita setelah partai politik pendataan pemilih gitu kan. Jadi nanti kita ada PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Jadi daftar pemilih itu tidak perlu daftar karena dalam undang-undang sudah diatur bahwa setiap warga negara Indonesia syarat untuk jadi pemilih itu pertama adalah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kemudian tidak dicabut hak politiknya gitu. Selama dia sudah 17 tahun itu punya hak untuk memilih seperti itu. Nah, base datanya dari mana, Kang? Disduk Capil atau? Ya, DAK2 itu dari Kementerian Dalam Negeri, Disduk Capil kan gitu. Tetapi KPU juga terus melakukan, saya katakan tadi, KPU juga terus melakukan upaya-upaya bagaimana mengupdate data pemilih. Jadi contoh misalkan, data pemilih itu tidak akan pernah stuck. Setiap hari bahkan mungkin setiap jam itu berubah. Karena perubahannya. Orang yang kemarin mungkin 16 tahun ternyata besoknya dia 17 tahun. Ya kan? Itu perlu kita indikan kerjasama dengan Disduk Capil. Kemudian juga ada anggota TNI Polri. Mungkin masyarakat kita yang kemarin bukan anggota TNI Polri sekarang masuk TNI Polri, maka hak pilihnya hilang. Dan kemudian kebalikan, ada juga yang menjadi pensiun, mereka menjadi pemilih pemula gitu kan. Kemudian juga ada yang meninggal dunia. Ini kan yang sering terjadi ketika pemilihan itu kan ada orang yang sudah meninggal tapi dia masih terdaftar sebagai pemilih kan seperti itu. Oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan gitu kan. Tetapi itu tadi data pemilih pasti akan terus berubah-ubah seperti itu. Karena ada yang datang dan pergi. Target dari peserta pemilih partisipasi pemilih berapa? Oh ya, kalau berbicara partisipasi pemilih, kemarin kan di pemilu 2019 Kabupaten Sana itu mencapai 86%. Tingkat partisipasinya luar biasa. Jadi beda ini tingkat partisipasi pilkada dengan pileg pilpres. Ya kan? Kenapa? Di pileg pilpres itu pasti tim suksesnya, roda partai politik ini bergerak masif ke masyarakat, gitu kan? Nah, beda dengan pilkada. Kalau pilkada kan udah jelas hanya partai pendukung, lalu kemudian calon, tim pemenangan calon gitu kan. Tapi kalau sudah berbicara legislatif, berbicara pemilu, ini pasti caleg-caleg ini kan turun ke lapangan semua, mereka menguasai wilayah semua sehingga dorongan itu luar biasa kan gitu. Artinya lebih tinggi partisipasi. Lebih tinggi pasti. Ya mirip-mirip pilkades juga kan gitu. Tapi inilah makanya pilkades ini harus kita rubah ini. Gara-gara pilkades ini banyak money politik gitu. Seperti itu. Di pilkades itu banyak money politik. Oh iyalah gitu. Kang Abidin, ini kan kalau lihat dari cerita Akang nih, KPU ini udah siap dari sisi teknis, administrasi dan SDM. Ya. Gitu. Akang melihat ada juga kesiapan yang optimal dari partai politik untuk mengikuti pemilu 2024? Ya, harusnya mereka sudah harus siap gitu. Tapi saya juga melihat beberapa partai politik sudah mulai memanaskan mesin kan gitu. Mereka sudah mulai bidik kader-kader mereka yang akan naik di legislatif di masing-masing wilayah kan seperti itu. Harusnya mereka siap karena memang dari kan kita tahu bahwa Undang-Undang 11 kan terkait dengan partai politik kan kewajiban partai politik itu juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Ya salah satunya adalah bagaimana mereka juga sama-sama dengan kita untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu ke depan kan begitu. Ya genderang ini kan sudah mulai kan gitu. Ya pertempuran itu juga kan tidak hanya dengan pertemuan sesungguhnya itu caleg itu kan bukan dengan eksternal partai tapi internal partai sendiri.
Oleh karena itu ya itu tadi saya melihat sih partai-partai sudah mulai membidik calon-calon yang akan bertarung di legislatif kan gitu. Ada yang Akang lihat nggak perbedaan pendidikan politik yang dilakukan KPU dengan partai politik? Oh sangat berbeda, Beda ya? berbeda. KPU ini kan gini Kang Isan, alhamdulillah Serang ini kan menjadi salah satu daerah pilot project untuk ada satu desa peduli pemilu namanya. Itu kita ambil di Kecamatan Kopo, tepatnya Desa Nyompok. Karena kenapa kita ambil? Ini adalah bagaimana kemudian KPU itu bisa merekrut relawan-relawan kita di tingkatan desa. Jadi kalau kita di desa ini ada berapa RT, berapa RW, kita rekrut orang-orang itu untuk bagaimana memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilu kepada masyarakat. Mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya mereka untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Lalu kemudian kita juga mensosialisasikan cara mencoblos yang baik seperti apa. Nah, karena kenapa? Resistensi banyak kan surat suara yang tidak sah segala macam ini kan mengurangi nilai-nilai itu kan. Kenapa itu bisa terjadi, Kang? Ya pertama masyarakat ini pemahaman untuk mereka cara mencoblos dengan baik seperti apa. Ya kan? Kadang-kadang ya mencoblos, mending kalau mereka mencoblos partai dan mencoblos calon itu masih sah. Tapi kadang-kadang kan mencoblos yang lain kan, jadi ada dua coblosan yang berbeda sehingga itu dikatakan abstain dan tidak sah. Mengantisipasi hal itu ke depan? Ya, untuk mengatasi hal itu kita akan memberikan pendidikan politik, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tadi ya relawan-relawan kita di lapangan untuk memberikan pemahaman begini loh tata cara pencoblosan yang baik. Kemudian bagaimana sih mencoblos itu? Kenapa sih Anda harus mendatang ke TPS? Harus menggunakan hak pilihnya. Kita akan mengingatkan bahwa satu suara mereka itu menentukan 5 tahun nasib bangsa. Salah memilih, maka itulah kekecewaannya. Makanya kalau ada masyarakat yang tidak mau nyoblos, tidak menggunakan hak pilihnya, ya tidak perlu menuntut kepada pemerintah. Wong dia tidak menentukan pilihannya, kan gitu kan? Jadi kalau pembagian BST nggak kebagian, dia nyoblos nggak kan gitu? Kang, melihat ada sisi-sisi kerawanan nggak dalam? Kerawanan pasti ada. Kerawanan apapun, apalagi yang sifatnya pemilu, ya pemilihan, yang namanya menentukan pilihan, itu pasti ada beda pandangan, beda prinsip dan beda pilihan. Sehingga sisi kerawanan itu ada. Tetapi bagaimana kemudian saya katakan tadi, pemilu tidak akan pernah sukses. Kami KPU hanya sebagai penyelenggara. Kalau bahasa saya hanya sebagai IO, event organizer. Kita hanya penyelenggara bagaimana mensukseskan. Tetapi yang punya hajat kan warga masyarakat Indonesia. Yang sudah diidentifikasi kerawanan seperti apa, Kang? Ya konflik di masyarakat kan, pemahaman di masyarakat kita kan. Artinya ketika ada beda pemilihan, beda pilihan kan, beda warna, ini menjadi kerawanan-kerawanan yang harus kita luruskan gitu kan. Beda pilihan, ya itu wajar. Setiap manusia pasti beda pilihan. Tetapi keutuhan, kebersamaan, itu yang perlu kita junjung tinggi seperti itu. Itu polarisasinya signifikan nggak nantinya? Saya kira di kita, apalagi masyarakat di kita ya, masih ada kubu-kubuan. Apalagi kalau sudah memainkan isu-isu yang sangat krusial kayak isu agama yang dikedepankan, ini kan akan mengkotak-kotakan masyarakat. Lalu itu menjadi bagian dari sosialisasi KPU untuk meredam? Iya, jadi itu bagian kita. Selain katakanlah tadi sukses atau tidaknya pemilu kan tergantung kita semua, warga masyarakat. Kita bagaimana mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemilu ini tanggung jawab kita semua, Kang, hajat kita semua begitu. Kelompok-kelompok mana yang coba-coba main isu agama? Ya saya nggak tahu lah, biarlah masyarakat itu ya gitu kan. Itu masyarakat sudah tahu lah yang mana seperti apa kan gitu ya. Kalau partai agama kan? Ya kemungkinan lah seperti itu. Ya, juga ikut bermain? Ya kita walau alam ya, tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas. Media sudah luar biasa sekarang. Keterbukaan informasi juga sudah ada. Masyarakat sudah bisa menilai lah seperti itu. Makanya kita berikan pendidikan memilih yang baik seperti apa, menjadi pemilih yang baik seperti apa. Kadang-kadang kan bahasa barosnya itu kan kadang-kadang halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe kan itu. Apa artinya? Kita sudah memberikan sosialisasi segala macam. Masyarakat itu karena tadi sudah di money politik ini masih kuat,
Sehingga itu yang menjadi persoalan. Meskipun memang ada ketentuan bahwa siapapun yang melakukan money politik ini ranahnya kan pidana. Tapi kan kadang-kadang tidak terbukti kan seperti itu. Karena udah kebiasaan masyarakat, maka tugas kita semua adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, seperti itu. Partai yang bersih yang mana nih Kang? Yang Wah, saya kira-kira nggak tahu partai yang bersih. Itu domainnya masyarakat. Kami penyelenggara tidak tahu partai yang bersih yang mana. Masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih dan gitu. Seperti itu. kalau disebutin partai kanan, kiri, tengah, Wah, nggak usah. nggak usah. Nggak bisa. Kita penyelenggara hanya menawarkan pada masyarakat ini loh. Nah, kemudian bagaimana itu adalah caleg dan partainya kan. Tanggaplah mereka adalah sebuah produsen sebuah produk kan, bagaimana mereka menawarkan produknya, bagaimana mereka menguasai segmentasi pasar, lalu kemudian mereka melalui pangsa pasar ya dengan bukti-bukti mereka saat memimpin gitu kan, kemudian bukti janji-janji politik mereka. Saya kira itu kalau masyarakat selalu janji politiknya sudah terpenuhi dan benar gitu kan, kemudian caleg ataupun pemimpinnya itu sudah terbukti oleh masyarakat, saya kira masyarakat sudah bisa menilai dan mereka tidak akan pernah pergi begitu. Oke. Nah, melihat situasi politik menjelang 2024 yang begitu panas ini, Ya. dengan berbagai instrumen, Ya. isu dan sebagainya, kira-kira bakal ada yang berbeda nggak di pemilu 2024 dengan 2019 kemarin? Saya kira kalau situasi pemilunya pasti akan berbeda ya. Kenapa? Di 2019 kemarin kan masih ada incumbent. Di 2024 ini nggak ada incumbent kan begitu. Ya mungkin lah ruang-ruang itu akan dimanfaatkan oleh banyak kontestan gitu kan. Sehingga saya yakin calonnya juga lebih dari satu lah gitu kan. Mana yang lebih berat? Menghadapi pemilu 2024 atau di 2019 kemarin? Ya kalau kita sih penyelenggara semua tidak ada berat. Ya tergantung keikhlasan hati dan keterangan hati kita kan begitu dalam menghadapi apapun. Persoalan itu kan bisa dikatakan berat, pasti akan jadi berat. Ringan ya pasti ringan, tergantung pola pikir kita dan pola kerja kita. Selama kita tidak ada beban, ya kita misalkan KPU, kita menjaga integritas dan netralitas. Kita nggak ada beban karena tidak ada kepentingan apapun buat kita gitu. Siapapun yang jadi itu pilihan masyarakat. Buat saya misalkan kami di KPU Kabupaten Serang, pemilihan apapun kita nggak punya beban. Beban kita adalah bagaimana mensukseskan pemilu itu tadi. Karena kita tidak ada kepentingan politik, tidak ada pesanan-pesanan politik, ya kita enjoy aja gitu. Menghadapi ya enjoy aja. Ini sudah resiko ke kita. Ketika kita menentukan bahwa kamu jadi penyelenggara, kalau kamu menghadapi ini menjadi beban pikiran kamu, ya ngapain jadi penyelenggara kan gitu. Apapun kita sudah siap. Tadi pola akan berbeda. Tentu ini ada irisan. Kalau kemarin kita konsentrasi di 2019 itu belum ada irisan untuk pilkada, ya kan? Kalau 2024 ini karena di tahun yang sama ada pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ada satu irisan yang mungkin itu menguras tenaga pikiran kita juga. Tahapan pemilu, pileg, pilpres itu masih berjalan, sudah masuk ke tahapan persiapan pilkada. Karena pilkada ini akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024 di tahun yang sama. Gitu. Nah, kalau indikator keberhasilan pemilu nanti dari sisi apa? Partisipasinya atau selenggaranya? Indikator keberhasilan pemilu atau tidak, yang pertama pemilu itu adalah tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi, maka legitimasi terhadap calon yang dipilih itu juga kuat. Itulah tingkatnya. Kemudian juga terpilih calon yang memenuhi keinginan masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia seperti itu. Itu sukses. Berarti sukses kita memilih pemimpin, sukses pelaksanaannya, tidak ada sengketa, bukan hanya tidak ada sengketa ya. Tidak ada konflik segala macam, berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin yang bagus, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, itulah keberhasilan pemilu dan tercipta demokrasi yang baik di negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Nah, Kang, ngomong-ngomong nih, nggak ada gitu partai politik yang mencoba masuk main mata gitu? Karena memang tidak ada. Kendati pun main mata dengan penyelenggara itu di mana letaknya? Ya, nggak bisa. Kita kontrol pengawasan itu di semua lini. Sekarang mau bermain apa dengan KPU? Saya katakan kalau ada penyelenggara yang menyatakan kalau dengan saya beres, nggak ada itu. Kenapa?
kita menjaga integritas dan netralitas. Kalaupun ada dalam tanda petik tiap manusia itu ada katakanlah khilaf dan segala macam, dari sisi mana? Di tingkat KPPS itu sudah ada saksi partai politik, teman-teman dari Panwas, ya kan? Ya kan? Mau main di mana gitu. Secara sistem sebenarnya udah kuat ya. Udah secara sistem sudah kuat. Apalagi kita mau menggunakan untuk rekapitulasi ini kan digital kita. Jadi C1 Plano udah menggunakan Sirekap, kita foto langsung. Secara prinsip aturan main itu belum ada yang berubah ya. Belum ada Dari berubah. si peraturannya Masih juga. tahun 2019. Tapi ada satu sekarang adalah rekapitulasi itu melalui digital dan Sirekap itu. Tidak Jadi, manual seperti Manual, tidak saja manual, tapi kan Sirekap itu adalah digital, C1 Plano itu udah langsung truk. Jadi kita nanti penyelenggara di tingkat KPPS itu langsung memoto itu dan langsung masuk ke kita dan itu menjadi Sirekap kita. dan susah untuk dimanipulasi. Siapa yang bisa manipulasi? Ini loh buktinya, foto segala macamnya. Dan tidak ada kan kalau dulu kan rekap itu di tingkat desa juga ada, langsung di tingkat kecamatan, kabupaten. Nah itu rekap itu kalau sekarang kan dipangkas di desa nggak ada, langsung di kecamatan. Apalagi dengan sistem Sirekap ini dari KPPS sudah langsung masuk ke kita. Menjadi hasil di kita juga sudah ada kan seperti itu. Jadi untuk main-main segala macam nggak ada lah. Susah lah gitu kan. Oke. Kang, mengapa money politik selalu susah untuk dieliminir? Ya, ini yang menjadi PR buat kita karena ini sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan. Maka tata kelola pemilu itu harus betul-betul kita menyadarkan masyarakat pentingnya memilih. Karena kebiasaan ini tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Ya. Orang kesadaran bahwa saya ini adalah warga masyarakat Indonesia. Suara saya ini menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang. Ya kan? Tetapi itu tadi karena kebiasaan. Coba kalau kita turun ke desa, ke lapangan misalkan. Kang arep teko ning TPS, ora lho pici mah. Karena ini sudah kebiasaan. Oleh karena itu bagaimana kita semua, saya kira tidak hanya tugas kami sebagai penyelenggara, tetapi tugas kita semua sebagai anak bangsa menciptakan demokrasi yang anti money politik. Nah, ini maaf bukan nyalain Pilkades misalkan. Karena di Pilkades ini seperti ini gitu. Karena pemilihan di kita kan ada pemilihan kepala desa. Kepala desa itu kan money politik, kemudian penjemputan segala macam kan dibiarkan seperti itu. Walaupun sekarang sudah mulai dikurangi, tapi pengawasan. Pilkades itu tidak di bawah KPU ya? Bukan, itu domainnya pemerintah daerah itu. Tapi itu tadi lah gitu. Jadi sulit sekali untuk dieliminir ya waktu Nah itu kasihan juga. Coba kalau gini Kang Iksan, kalau seandainya masyarakat sudah sadar bahwa saya sebagai warga negara, suara saya menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Saya memilih bukan karena uang, tapi saya memilih karena tanggung jawab saya sebagai anak bangsa untuk mendapatkan sebuah pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Ya kan? Tentu yang nyalek juga tidak perlu modal besar. Ya kan? Sehingga orang-orang yang punya, kadang-kadang gini, ada orang-orang yang punya kemampuan untuk berpikir, ya kan? Kemampuan untuk bagaimana dia punya konsep untuk pembangunan, tapi tersendat oleh kemampuan ekonomi yang sehingga masyarakat kan menilai gitu, enak nyalon tuh buka duit. Memang betul. Ya, bedanya apa sih Kang? Kos politik dengan money politik? Beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis ya. Money politik diharamkan, tapi kos politik harus ada kan begitu. Dan dua-duanya bisa saling saling memenuhi. Iya kan? Oh kita kalau turun di ada nggak masyarakat kita nih? Ini tugas kita semua nih. Ada nggak masyarakat kita yang kita turun berikan sosialisasi misalkan? Kalau saya terpilih, saya akan membawa aspirasi masyarakat sini untuk apa segala macam. Tanpa ada apa-apa, air nggak ada, minum nggak ada gitu, rokok pun nggak ada, apa nggak ada, udah kita pulang aja pamitan. Sok survei ke lapangan, pasti ngomongnya apa? Bakal bau nggak ada apa-apa aja mau nyalon kan begitu. Padahal orang itu punya kemampuan dan punya cara strategi untuk mendobrak, mensejahterakan masyarakatnya gitu. Dari sisi seorang komisioner, Ya. Apalagi ketua KPU, Ya. Bagaimana melihat janji politik? Percaya? Janji-janji politik itu ya saya antara percaya dan
Tidak, sebagai penyelenggara siapapun orang pasti punya hak untuk melakukan itu. Tetapi kemudian juga ada keterbatasan, ya kan? Ketika mereka menjalankan politik, karena kekuatan politik itu juga kan, kita misalkan mereka sebagai apa, kita posisinya sebagai legislatif, dia sebagai anggota misalkan di legislatif, dia ya hanya aspirasinya menyampaikan, tapi kan belum tentu juga terpenuhi dengan fraksi-fraksi lain ataupun pemahaman-pemahaman yang lain. Banyak percayanya, banyak enggak ya? Ya gitulah kira-kira. Tapi kalau yang terbukti ya saya percaya gitu kan. Kalau yang tidak terbukti ya hanya B4 kan gitu, basa-basi besuk belaka kan seperti itu. Kang, Yap. Berikan pandangan pada masyarakat. Bagaimana menjadi pemilih yang benar-benar cerdas dan tidak terjebak pada money politik. Ya, kita sering sebenarnya di setiap penyelenggaraan selalu mengingatkan pada masyarakat berkaitan menjadi bagaimana sih menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik itu seperti apa, ya kan? Yang pertama kami sudah menyampaikan, ketika Anda datang ke TPS karena diberikan uang, taruhlah 50.000 per orang, berarti Anda sudah menjual harga diri Anda itu 50.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Murah ya? Murah sekali, cuman 3 perak atau berapa perak harga diri Anda dalam 1 hari. Orang itu per jam ada yang 2 juta, belum tipnya ya Bang, kan begitu kan? Apa itu Bang? Ini kan berbicara harga diri kan. Ketika kita datang ke TPS, masyarakat datang ke TPS, ya kan? Karena uang 50.000 datanya ke TPS, bukan karena tanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan negara ini kan gitu. Berarti mereka sudah dijual harga dirinya. Ini kita berikan pemahaman pada masyarakat bahwa kalau Anda datang ke TPS karena uang, maka Anda sudah menjual harga diri Anda selama 5 tahun. Mungkin nggak seminggu sebelum pemilihan KPU mengusulkan agar mesin ATM berhenti semua, mie instan di stop. Ya kalau itu kan lain kan gitu kan. Tapi yang jelas kami sudah memberikan itu. Kemudian kami juga sudah memberikan pemahaman pada masyarakat. Siapapun yang memberi dan menerima itu sama-sama kena hukuman. Jelas PKPU-nya, jelas Perbawaslu-nya gitu. Siapapun caleg ataupun masyarakat yang menerima money politik itu kena, bahkan bisa dibatalkan sebenarnya. Tapi kan ya rapi lah kira-kira kan seperti itu. Artinya sahabat, kebaikan dari hasil pemilu yang kita harapkan menjadi sebuah perubahan terletak di tangan Anda. Ya. Dan insya Allah dari penjelasan Kang Abidin tadi banyak yang kita bisa ambil, dan sebagai penyelenggara tentu berharap bahwa pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan amanah. Dan itu hanya bisa ketika kita menjadi pemilih yang baik. Baik. Setuju tanpa kan? money politik. Setuju kan? Setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.